Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Jamaah sekalian, menengok sejarah hubungan antara rakyat dengan penguasa dari awal-awal Islam sampai hari ini nampak ketidakharmonisan. Seolah-olah Islam tidak menyinggung tentang hukum bernegara dalam fikih Islam. Padahal fikih Islam semua membahas tentang hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. Sebagian ulama mengarang kitab-kitab khusus, seperti Syekh bin Baz nulis buku Huququr Ra'i wa Ra'iyah, tentang hak-hak penguasa dan rakyat. Atau secara umum ulama menulis buku Ahkamus Sultaniyah, hukum-hukum kenegaraan. Kita lihat hari ini hampir setiap negeri muslim seolah-olah ada ketidakharmonisan antara rakyat dengan penguasa. Padahal ayatnya jelas, hadisnya juga banyak sekali yang mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. Kemungkinan memang penguasanya zalim, atau yang kedua kemungkinan rakyatnya juga jahil, atau mungkin dua-duanya. Kalau kita lihat sejarah, penguasa-penguasa muslim justru dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri, bukan dari orang kafir. Dan kita juga seperti itu, seolah-olah setiap pergantian penguasa itu ada sesuatu yang tidak harmonis. Karena kita sudah diracuni dengan berbagai konsep dari barat tentang masalah sistem bernegara, yaitu demokrasi. Demikian sebagian rakyatnya seolah-olah nggak ngerti hukum bernegara. Jadi perlu ada bahasan fikih warga negara. Jadi kita sebagai warga negara, bagaimana sikap sebagai warga negara ini kadang orang nggak tahu. Jadi seolah-olah kaum muslimin di negeri-negeri sendiri liar, nggak bisa diatur, mau menang sendiri. Sehingga kita lihat orang-orang kafir bisa harmonis. Bagaimana Jepang, Cina dan seterusnya, mereka sangat harmonis dalam bernegara. Padahal mereka nggak punya agama. Di satu sisi kaum muslimin yang katanya sempurna, tapi kisruh luar biasa. Ya di Suriah, di Mesir, di Yaman, di Irak terutama, seolah-olah Islam nggak bisa mengatur sebuah konsep bernegara. Sebenarnya konsepnya ada, cuman kita ini sudah memang jauh dari agama. Nah, untuk itulah kesempatan pagi yang singkat ini, mudah-mudahan zamannya nggak tidur, ya kan? Kita sedikit membahas tentang bagaimana sikap kita bernegara, khususnya terhadap penguasa. Jangan setiap ganti penguasa ribut terus, setiap ganti rejim tegang terus. Seperti sekarang ini saat-saat tegang, ya, saat-saat di mana kondisi kaum muslimin galau. Pertama, paling tidak saya simpulkan ada 3 masalah hubungan rakyat dengan penguasa. Yang pertama adalah dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam manhaj salaf, sikap rakyat terhadap penguasa, pertama hendaknya dia mentaati penguasanya. Imam Nawawi sendiri di kitab Riyadhus Shalihin dengan judul bab wujub ta'ah ulatil umur,
langsung dengan kalimat wajibnya taat kepada penguasa. Langsung. Bab wajibnya taat kepada penguasa. Ayatnya ada, yaitu surah An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amr, penguasa di antara kalian. Jelas ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih tentang apa saja dalam kehidupan ini, kembalikan baru kepada Allah dan Rasul. Allah perintahkan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan penguasa di antara kalian. Ini sebuah kemaslahatan. Dalam kehidupan itu ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Kalau semuanya memimpin, rusak. Dalam kehidupan rumah tangga, suami pemimpin. Kalau istri nggak mau dipimpin, ya udah rusak, bubar. Demikian organisasi. Ada yang mimpin, ada yang dipimpin, ada RT, RW dan seterusnya. Nah, ulil amri sepakat, penguasa yang ada. Kok kita nggak sepakat? Yang dimaksud ulil amri sini yang menjalankan hukum Allah. Tidak, penguasa di sini penguasa yang diangkat oleh manusia. Sama kayak di kantor, pemimpin ya pemimpin. Sistem kantornya gimana ya pemimpin secara formal. Maka ulama yang nggak ada yang menafsirkan ulil amri sini yang harus terapkan sistem Allah Subhanahu wa taala, tidak. Maka penguasa di antara kita di negeri-negeri muslim hari ini, walaupun tidak menerapkan hukum Islam secara kafah, hukum demokrasi sistemnya, maka tetap dia ulil amr. Nah, ini ayatnya. Ayatnya jelas. Karena memang kisru umat Islam di seluruh penjuru dan dari masa ke masa masalah kekuasaan. Heran saya. Ayatnya jelas, hadisnya banyak. Memang politik itu kayak wanita cantik gitu. Dari jauh udah deket banci gitu. Iya, orang ketipu keindahan-keindahan politik itu, menjanjikan. Ternyata biang kerok, kisruh terjadi itu gara-gara hubungan politik. Dan Islam mengatur masalah politik ini. Ada, Bapak baca semua kitab fikih ada bab tentang siasah, bab tentang politik kenegaraan, tapi tentu siasah syariah. Nah, ini ayat Al-Quran, wa ulil amri minkum, dan diantara penguasa untuk kemaslahatan. Maslahatan. Semua organisasi ketika tidak ada ketaatan antara anggota dengan ketua, bubar. Rumah tangga ketika istri nggak bisa diatur oleh suaminya juga bubar. Demikian negara. Rugi, capek. Kosnya besar. Dan juga resikonya juga besar. Kita harusnya sudah maju ini. Kalau politik kita ini nggak digosok-gosok, udah mapan harusnya. Tapi sayang memang itu terus. Lihat Cina tuh, bisa dia hormati rajanya, kaisarnya, perdana menterinya itu, bisa maju dia, fokus membangun negerinya. Padahal nggak punya Tuhan itu. Iya, kita setiap ganti rejim ribut terus. Apalagi zaman sekarang zaman media sosial, bawaannya panas, ya Pak ya. Makanya kalau baca media sosial di depan kulkas, gitu, buka kulkas jadi nggak panas kita. Nah, kemudian di hadis Nabi SAW, dari beberapa hadis saya bacakan di kitab Riyadhus Shalihin ini, yang paling gampang Bapak nanti bisa lihat. Hadis dari Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, "Alal mar'i al-muslim, wajib atas setiap muslim, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat kepada penguasanya. Fima ahabba wa kariha, termasuk apa yang dia cintai dan apa yang dia benci." Jadi kita dalam berorganisasi, ya, misalnya bikin usaha, untung rugi kita tetap bareng, kerjasama.
Bernegara juga, kadang di saat negara maju, kadang di saat negara susah, siap kita. Ini kita nggak siap bernegara. Begitu harga naik, wih rame, gitu. Begitu gaji naik, baru ketawa-ketawa, gitu. Jadi siap. Kita dalam satu lingkup kaum muslimin, satu jamaah, itu kita siap, gitu. Sama dalam kepengurusan ini, suka duka kita tanggung bersama. Begitu dalam berorganisasi. Ila ayu'maru bimaksiatin, kecuali kalau diperintah oleh penguasa berbuat maksiat. Fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintah oleh penguasa untuk maksiat, baru nggak boleh dengar, nggak boleh taat. Jelas. Selama itu tidak perintah maksiat, tetap tundukkan kepatuhan. Selesai. Ini hadis Bukhari Muslim. Tentu banyak sekali di Bukhari Muslim tentang masalah ini. Gitu. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, sama dari Abdullah bin Umar. Gitu. Nabi bersabda, "Man khala yadan min ta'atin." Barang siapa yang mencabut tangan dari ketaatan, tidak mau taat, dia cabut ketaatan, dia mundur dari ketaatan, tidak setia lagi, laki Allah yaumal qiyamah wala hujjatalah. Nanti pada hari kiamat di hadapan Allah tidak punya hujjah. Artinya, kenapa ada ayatnya kamu nggak tunduk? Nggak punya argumentasi dia. Kenapa nggak tunduk dengan ayat Allah? Ayat Quran loh Pak, bukan hadis, ayat Nabi SAW. Ya ayyuhallazina amanu atiillaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Ditanya, kenapa nggak taat? Ini perintah Allah. Maka ulama sepakat hukumnya wajib. Nggak ada yang bilangnya sunnah, wajib. Gitu. Atiillaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Ketika nanti pada hari kiamat nggak punya hujah dia, nggak punya argumentasi. Man mata walaysa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada baiat, ya, dia tidak baiat, tidak setia, mati dalam kondisi tidak setia kepada penguasanya, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Bangkai jahiliyah itu bangkai orang-orang yang tidak taat. Jahiliyah itu dulu memang orang yang nggak mau diatur. Bukan berarti mati kafir, tidak. Jadi seperti bangkai jahiliyah, tidak kafir maksudnya. Jadi kalau orang tidak taat kepada penguasa, tidak kafir, nggak murtad, tidak. Hanya siap berbuat dosa besar, menyalahi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Lihat di sini. Barang siapa yang keluar ketaatan kepada penguasanya, dan dia akan mati seperti bangkai jahiliyah. Gitu. Hadis ketiga, gitu. Nabi bersabda dari hadis Anas bin Malik, Isma'u wati'u, dengar dan taatlah. Fa in istu'mila 'alaikum abdun habasyi, walaupun jadi pemimpin kalian adalah budak Habsyi. Udah budak Habsyi lagi. Budak dalam Islam nggak boleh jadi pemimpin. Sekalipun jadi pemimpin, kata Nabi, tetap taat. Nabi memberikan perumpamaan. Dalam Islam budak nggak boleh jadi pemimpin. Kalau seandainya tetap jadi pemimpin juga harus taat. Habsyi lagi. Habsyi itu apa Pak? Ethiopia. Gosong. Orang yang hitam, benar-benar hitam. Kalau kita hitam bagus. Hitam apa namanya? Hitam manis. Kalau sana kan hitam beneran. Ya. Walaupun pemimpinnya hitam beneran, artinya nggak membanggakan pemimpinnya. Bahkan ditambah oleh Nabi, ka'anna ra'sahu zabibah, seolah-olah kepalanya itu kayak anggur, hitam, kepalanya lonjong. Gitu. Sekalipun pemimpin itu kepalanya lonjong, nggak pantas jadi pemimpin, tetap dengar dan taat. Kalau bahasa sekarang, walaupun mukanya muka endeso, gitu, iya, lugu, polos, tetap dengar dan taat.
Lihat, luar biasa. Nabi sampai memberikan perumpamaan sekalipun budak habsi. Kemaslahatan. Kemaslahatan. Ya, anak walaupun bapaknya apapun rendah profesinya tetap harus taat sama bapaknya. Istri walaupun profesi apapun dari suaminya harus hormati suaminya. Ini dalam organisasi kecil. Langgeng rumah tangganya. Hadis yang lain. Ya. Nabi mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Alaika sam'u wa ta'ah." Saya bacakan sebagiannya, Pak, supaya masuk ke kepala Bapak ini. Gitu. Kan yang kita baca koran terus nih. Seolah-olah koran kayak wahyu. Yang kita dengar nih pendapat politisi, seolah-olah pendapat politisi itu sabda Nabi. Yang Bapak bacakan perkiraan orang nih, ramalan begini, ramalan begitu. Seolah-olah itu merupakan ketetapan takdir Allah yang pasti terjadi. Ini kita jadi ngawur. Agama kita tinggalkan, Quran kita tinggalkan, hadis kita tinggalkan. Katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana cara kita beragama berpegang pada Quran dan Sunnah? Hilang. Yang kita dengarkan asumsi tokoh politik, analisa pakar dan seterusnya. Omong kosong. Pegang hadis Nabi, pegang ayat Al-Quranul Karim. Nah, perhatikan lagi. Alaika sam'u wa ta'ah fi usrika wa yusrika. Hendaklah kalian dengar dan taat dalam kondisi suka dan duka. Ya, baik senang maupun dalam kondisi sulit tetap dengar dan taat. Wa man syatika wa makrohatika. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Wasaratin alaik, dan dalam kondisi monopoli terhadap dirimu, terhadap kezoliman. Artinya penguasa hanya mementingkan rejimnya saja, kelompoknya saja. Dan itulah pengaruh sistem demokrasi ya begitu. Dimanapun sistem demokrasi dia akan pentingkan kelompoknya. Oke, kaum muslimin harus sepakat untuk mengkoreksi ulang tentang sistem demokrasi yang selama ini menghancurkan kaum muslimin. Gitu. Sejak Khilafah Turki Utsmani runtuh, sebagian besar negeri-negeri Islam dipaksa untuk beriman kepada sistem demokrasi. Dan ini biang keroknya di sini. Gitu. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya akan muncul sesudahku perbuatan asarah. Asarah itu mementingkan pribadi bagi penguasa. Apa kalau kita, Pak? Nepotisme ya. Atau sekarang KKN lah. Ya, mentang-mentang penguasa, wah, buat keluarganya, buat dirinya dan seterusnya, buat kelompoknya, gitu. Ini dia. Nabi sudah mengisyaratkan. Sesungguhnya akan muncul sesudahku asarah. Perbuatan mentingkan diri sendiri. Wa umurun tunkiruna, dan perkara-perkara yang kamu nanti sepakat mengingkarinya, nggak suka. Ya penguasa begini, penguasa begitu, disetel, jadi boneka, penguasa di macam-macam lah. Kemudian qaulu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka min dzalik? Ya Rasul, apa yang kau perintahkan kalau kami mendapati kondisi penguasa seperti itu? Dijelas di hadis dijelasin, Pak. Nabi mengatakan tu'addunal haqqa allazi 'alaikum. Kata Nabi, engkau tunaikan kewajiban kamu sebagai warga negara. Wa tas'alunallaha allazi lakum, dan engkau minta kepada Allah hak kamu yang enggak dipenuhi oleh penguasa. Kalau penguasa enggak memenuhi hak kita sebagai warga negara, menyia-nyiakan kita, minta sama Allah hak kita. Ya Allah, kami dizalimi, kami tidak diberi ini, kami diberi itu, kami dilarang begini, kami dilarang begitu, umpamanya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kemudian hadis terakhir, Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah." Barang siapa yang taat kepadaku, sungguh dia taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia durhaka kepada Allah.
Wa may yuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada penguasanya, sungguh berarti dia taat kepadaku, kata Nabi. Wa may ya'sil amir faqad asani. Barang siapa yang durhaka kepada penguasanya, sungguh dia durhaka kepadaku. Ini Bukhari Muslim. Allahu Akbar. Mungkin baru masuk nih hadis ini kepala kita. Gitu. Yang kedua, sikap terhadap penguasa. Tadi pertama taat. Yang kedua, sikap kita terhadap penguasa sabar atas kezaliman mereka. Sabar atas kezaliman mereka. Jamaah sekalian, dalam sistem demokrasi itu penguasa dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, penguasa dipilih oleh ahlul hali wal aqdi, dipilih oleh ulama, dipilih oleh fuqaha. Dalam sistem demokrasi, rakyat yang milih. Rakyat yang ngawur, hasilnya ngawur juga. Yang milih jablay, yang milih preman, orang nggak sholat, orang-orang nggak jelas agamanya, ya sesuai dengan pilihannya. Gitu. Kalau artis sama kiai dicalonin, masyarakat pilih mana? Pilih artis, yang pilih kiai yang di sini. Segelintir orang, kita doang, 4L, lo lagi. Gitu. Sedikit Pak, Bapak jangan berpikir yang ada di masjid, yang di sini soleh-soleh semua, insya Allah. Apalagi yang nyender, soleh banget itu. Gitu. Khusyuk ya. Ilmunya luar biasa itu. Jadi kalau diserahkan dengan sistem demokrasi, ya penguasa begitu. Jadi jangan salahkan penguasanya, salahkan sistemnya. Ya kita begitu caranya milihnya. Semua milih orang yang kayak begitu. Kita mau cari yang pengen soleh yang seperti ini. Nggak bisa. Gitu. Nah, hasilnya penguasa nggak ngerti agama. Kenapa penguasa zalim? Sering saya terangkan. Pertama, umumnya penguasa nggak ngerti agama. Coba tes baca Quran. Kalau kagak belepotan dia baca Qurannya, nggak ngerti agama, nggak ngerti tentang hukum-hukum Allah yang pokok. Bahwa dia wajib tunduk dengan hukum Allah, nggak ngerti. Sholat juga belum tentu dia, gitu. Ini dia. Umumnya penguasa nggak ngerti agama. Yang kedua, umumnya penguasa temannya pelaku maksiat. Mana ada penguasa temannya ustadz, ulama, penuntut ilmu, nggak ada. Penguasa temannya maksiat juga. Gitu. Mana ada penguasa ujuk-ujuk datang ke asalam ngaji, nggak ada. Kalau udah ex, ya baru mantan lurah, mantan camat, gitu. Baru ada. Ustadz, itu di pengajian yang dekat pintu nyender itu camat Ustadz, gitu. Yang benar Pak, bekas sih, iya bekas, ya, mantan. Yang aktif jarang. Yang ketiga, penguasa zalim umumnya dia ditekan oleh negeri-negeri kafir. Semua negeri muslim ini ditekan oleh orang-orang kafir. Harus menerapkan konsep A, konsep B, dan seterusnya. Dan bagi orang yang ngerti, melihat kebijakan penguasa ini pro kafir, pro penguasa dunia. Yang keempat, kenapa penguasa zalim? Karena fitnah dunia depan mereka. Kaya Pak, kita aja melarat ngaji. Kalau kaya belum tentu, iya kan? Iya. Orang, iya fitnah dunia Pak, depan mata. Duit banyak, kekuasaan banyak. Orang pejabat ke daerah ada yang namanya gratifikasi syahwat. Iya, orang tahu kok, rahasia umum, jangan pura-pura nunduk Pak ya. Gitu. Nah, ini gambaran jemaah fitnah. Penguasa itu luar biasa. Nah, untuk itulah penguasa itu dirangkul, sabar. Ketimbang dirangkul sama kafir, kita rangkul. Kita sudah pengalaman bagaimana penguasa dulu kita dirangkul sama kafir. Kita dibenturkan dengan penguasa, habis kita, darah bersimpah. Gitu. Untuk menjatuhkan penguasa aja dulu, tahun 98,
banyak darah yang harus kita korbankan, harta huru hara di mana-mana, luar biasa, untuk jatuhkan satu penguasa waktu itu. Ternyata nggak ada perubahan, sama aja. Makanya fotonya dipajang lagi. Piye kabare? Nah zamanku toh, gitu. Jadi apa yang kita maui? Karena kita sudah salah dulu konsepnya, konsep harokah yang kita pakai. Konsep sistem harokah, manhaj harokah itu manhaj perebutan kekuasaan. Bahwa penguasa itu harus kita yang pegang. Kalau manhaj salaf itu manhaj kemaslahatan. Ya sudah, dawain aja penguasanya. Karena kalau kita pegang belum tentu kita bagus. Kan dalam fikih Islam lebih baik penguasa itu nggak soleh tapi dia kokoh mimpin, ketimbang dia soleh tapi nggak bisa mimpin, hancur negara. Kata ulama, salah satu lemahnya Utsman itu dia terlalu soleh tapi kepemimpinan kurang, akhirnya dijatuhin sama pemberontak. Umar, Abu Bakar kokoh, nggak ada yang berani, gitu. Nah, jamaah sekalian perhatikan baik-baik. Pada masa para ulama, ini contoh. Ulama banyak berhadapan dengan penguasa zalim. Saya ambil contoh pada masa Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu ada hidup pada masa empat penguasa. Pertama Ma'mun, kedua Mu'tasim, ketiga Wasik, keempat Al-Mutawakil. Yang keempat ini Ahlus Sunnah, bagus. 3 khalifah ini mengajarkan paham kufur, Al-Quran adalah makhluk, dipaksakan kepada semua masyarakat pada waktu itu. Imam Ahmad menolak, enggak, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, dipenjara. Pada Khalifah Ma'mun tuh disiksa dan seterusnya, sampai ketika mau dipanggil oleh Khalifah Ma'mun menghadap Khalifah, Imam berdoa, ya Allah jangan kau hadapkan wajahku kepada wajah penguasa. Allah ijabahkan, mati. Belum sempat baru masuk pintu istana, mati penguasanya. Gitu. Sabar. Jamaah sekalian, perhatikan. Kezaliman penguasa, perhatikan, kezaliman penguasa, kalau betul zalim ya, itu kalau kita sabar, itu sebentar. Tapi kalau kita salah langkah, itu dampaknya itu panjang. Kalau kita sabar, Allah berikan pertolongan. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ini ayat gampang diucapkan tapi berat diamalkan. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Jamaah sekalian, kadang perhatikan, dalam suatu kehidupan solusinya adalah sabar. Perhatikan, jangan salah paham. Ustadz, sabar sampai kapan? Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Abi Daud tentang akhir zaman. Nabi mengatakan, inna mi waraikum ayyamus sabar. Sesungguhnya di belakang kalian akan muncul hari-hari kesabaran. Yang dimaksud hari-hari kesabaran adalah solusi pada hari itu cuma satu, yaitu sabar. Ya, solusinya cuma satu, yaitu sabar. Asober fihinna, sabar pada saat-saat itu seperti orang yang kakobit alal jamar, seperti orang yang megang bara api berat itu. Jadi solusinya sabar. Ketika orang sabar dan menjalankan perintah Allah, Allah pasti berikan pertolongan. Kita kayak nggak punya Tuhan, jamaah sekalian. Lihat, 3 orang khalifah Allah matikan ini pada masa Imam Ahmad. Dimatikan. Ma'mun sebentar, Al-Mu'tasim sebentar, kemudian Al-Wasik sebentar. Mati. Allah yang punya kekuasaan. Yang keroknya mati itu, penguasa zalimnya itu. Mati langsung. Sehingga kalau sabar, orang kan ada matinya ya Pak ya. Ada yang nggak mati-mati. Mati. Iya. Nah, mati, selesai. Ketimbang kita berbuat untung-untungan, nanti mudorotnya jauh lebih lama. Sabar.
Jamaah sekalian, perhatikan baik-baik. Ulama juga mengingatkan, dan ini pernah juga saya jelaskan, kadang kezaliman penguasa itu azab Allah Subhanahu wa taala atas kita yang zalim. Kita bisa sabar menghadapi anak kita yang nakal. Sabar tuh orang tua itu. Anaknya 2 mati, 2 di penjara. Gitu. Narkoba. Orang bisa sabar dengan kezaliman istrinya. Sabar ngelus dada. Kenapa orang nggak bisa sabar dengan kezaliman penguasanya? Kalau toh betul-betul zalim. Sabar. Disitulah ujian makna sabar. Makanya bab sabar di Riyadhus Shalihin itu bab nomor 3. Penting, pokok. Dan ada sabar dengan kezaliman penguasa. Kita kena sabar. Ternyata gampang kita diadu domba. Gampang ternyata kita dihasut ternyata. Mana pengamalan ayat sabarnya itu? Perhatikan, Nabi mengatakan, inna mi waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian akan muncul hari-hari penuh dengan kesabaran. Ini dia sebagiannya. Diuji kesabaran kita. Dan Nabi mengatakan, as-sabru, orang yang sabar pada waktu itu seperti orang yang memegang bara api. Panas dia. Panas. Ujian. Jamaah sekalian, perhatikan baik-baik. Dahulu Imam Ahmad memberikan nasihat kepada masyarakatnya yang mau berontak. Dulu kalau penguasa dulu Pak, yang namanya zalim betul-betul zalim. Jadi jangan Bapak beranggap kalau dulu tuh penguasanya soleh, taat sama rakyat sayang. Tidak, penguasa Timur Tengah tahu sendiri, bunuh-bunuh. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu sampai ngebom Ka'bah karena pemberontak pada waktu ngumpet di Ka'bah. Dibom itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu. Jeger. 80 sahabat Nabi dibunuh oleh dia. Loh, tapi tetap ulama sepakat di Ahlus Sunnah. Memang dosanya aja yang nggak ketulungan itu. Lihat, Timur Tengah tuh bunuh-bunuh, di Irak juga, Ma'mun juga. Lihat imam disiksa di penjara itu. Sampai imam pingsan, Ahmad, sampai kolornya mau putus. Imam Ahmad berdoa, ya Allah jangan kau tampakkan auratnya. Kolornya naik lagi. Cut. Gitu. Al-Gojonya kaget. Sampai imam tuh di penjara itu dia sudah semaput. Ketemu penjahat nomor 1 pada waktu itu. Saya lupa namanya. Sebut aja Bang Napi lah namanya. Bang Napi, ya kan. Kata Bang Napi, ya imam, engkau kan orang soleh, engkau benar. Kenapa kamu di penjara malah jadi stres? Saya aja yang brengsek, preman, penjahat, happy-happy aja di penjara. Gitu. Kenapa Anda yang benar kok malah stres? Kata Imam Ahmad, benar nih orang nih, benar. Ucapannya benar. Kata Imam Ahmad, selesai di penjara, dia bilang sama anaknya, semoga Allah merahmati Bang Napi itu. Gitu. Perkataan dia yang membuat saya semangat di penjara. Saya nggak stres lagi di penjara, nikmati. Gitu. Di penjara ulama betul-betul disiksa, dibunuh, bahkan disembelih penguasa-penguasa dulu itu. Jadi jamaah sekalian, kezaliman penguasa itu kadang merupakan azab Allah. Sejarah Bani Israel, perhatikan, Bani Israel awalnya taat Pak. Awal-awal Bani Israel taat. Dalam surah As-Sajdah Allah katakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka Bani Israel pemimpin. Sebagiannya jadi pemimpin penguasa. Yahduna bi amrina, pemimpin yang menunjuki perintah Allah, pemimpin di atas dasar hukum Allah pada waktu itu. Lamma sabaru, tatkala Bani Israel sabar dalam ketaatan. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ketika masa akhir Bani Israel bergelimang dosa dan maksiat, Allah jadikan penguasanya zalim, Fir'aun. Allah jadikan Fir'aun pemimpinnya. Tatkala mereka bergelimang dosa dan maksiat. Gitu.
Wa kadzalika nuwalli ba'da zalimina ba'da, kata surah Al-Baqarah. Demikian kami jadikan orang zalim pemimpin bagi orang zalim juga. Azab. Kadang anak durhaka sama kita, karena kita banyak dosa, dijadikan anak durhaka sama kita. Sebagai azab Allah atas kezaliman kita. Kadang istri durhaka sama suaminya, kenapa? Karena suami banyak dosa, diazab dengan istri durhaka kepada suaminya. Kadang punya tetangga yang jahat, atas mungkin karena kita jahat juga, hukuman dari Allah. Kadang hukuman itu dengan perantara orang, manusia yang dekat dengan kita. Ini contoh sekalian, sabar atas apa kata Nabi SAW di sini, man kariha min amirihi sayyan falyasbir. Barang siapa yang tidak suka dengan penguasanya apa saja, maka sabarlah. Fa innahu man kharaja min sultan sibron mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan penguasa sejengkal saja, matinya seperti bangkai jahiliyah. Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir, sikap terhadap penguasa, hendaknya kita mendoakan kebaikan buat penguasa. Doain Pak, penguasa itu. Kita kan disumpahin, aduh penguasa kagak-kagak aja nih zaman sekarang nih. Ibu-ibu juga Bu, dalam dunia pendidikan, anak disumpahin. Kalau doain baik, jadi baik. Lihat saya Sudais, bandelnya kayak gimana saya Sudais, ibunya bilang, semoga engkau jadi imam Masjidil Haram. Benar jadi imam. Kita penguasa sumpahin, biarin bergeledek dia, gitu. Jadi nggak benar, ya. Sehingga jadi bab oleh para ulama dalam kitab-kitab manhaj mendoakan kebaikan, tapi sekali lagi bukan di depannya. Kalau di depannya ngejilat, manhaj Ahlussunnah ngejilat nggak boleh, berontak juga nggak boleh, tengah-tengah dia. Penguasa salah, dia luruskan, iya, wajib. Nasihati wajib. Menjatuhkan jangan. Ada babnya nanti memberontak. Kapan-kapan kalau ada waktu. Memberontak ada dalam Islam. Ada babnya sendiri. Tapi itu kalau betul-betul pada tingkat titik tertentu ada hukum memberontak. Ada. Tapi hukum asalnya dengar dan patuh. Ini kita bahas asalnya dulu. Tertib. Gitu. Artinya ulama ngejilat jangan. Provokasi juga jangan, dia tengah-tengah memberikan kemaslahatan antara rakyat dan penguasanya, gabung. Yang dihadapi adalah kafir-kafir itu. Makanya Syekh Utsaimin dalam ceramahnya itu di YouTube, di hadapan para raja-raja Saudi, ya ayuhar ru'us, wahai penguasa, kewajiban kalian menegakkan hukum Allah di muka bumi. Wih, luar biasa. Itu baru ulama. Oh, kita kan cium tangan sama penguasa. Cium tangan. Pulang dapat amplop pegang, gitu. Diatur sama penguasa. Jadi ulama menjilat nggak boleh, memberontak juga nggak boleh. Berikan kemaslahatan, doakan. Fudail bin Iyad mengatakan, idza ra'aita rajulan, kalau engkau lihat seseorang mendoakan kebaikan buat penguasanya, fa'lam annahu sahibu sunnah. Itu dia ahlu sunnah. Kalau orang mendoakan yang baik-baik buat penguasa, semoga Allah beri hidayah bagi penguasa kita. Semoga Allah senantiasa memperbaiki urusan mereka. Maka itulah ahlus sunnah. Dan kalau engkau lihat seorang yang mendoakan buruk, mencaci maki penguasanya, fa'lam annahu sahibul bidah. Kata ahlul bid'ah dia. Dia mau bikin masalah. Dia mau menghancurkan negeri-negeri Islam. Nanti kalau udah darah tertumpah, yang kayak begitu hilang. Hilang dia. Mana yang katanya reformis, mana yang katanya pejuang hak asasi manusia, hilang orang itu. Udah darah tertumpah, huru-hara di mana-mana. Lihat Libya, lihat Mesir. Tanya orang Libya sekarang, bagaimana kondisi Libya? Masih lebih baik dipimpin Muammar Gaddafi yang dulu. Lihat orang Mesir, masih mending lebih baik dipimpin oleh si Husni Mubarak dulu. Lihat Irak, masih mending Saddam Hussein dulu. Kita lebih parah pada zaman. Hancur negeri-negeri Islam itu, Pak. Nggak jelas. Cuma karena ada kecurigaan, tuduhan sana, penguasa dengan rakyatnya. Rugi. Rugi. Lihat Ahlus Sunnah tuh, Saudi, stabil itu.
di atas Quran, di atas Sunnah. Politik demokrasi ditolak. Fikroh-fikroh munharifah yang menyimpang dalam Islam, khawarijnya tolak. Itu memang biang kerok itu. Pemikiran-pemikiran aliran sesat itu. Stabil tuh negara itu. Bisa nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini. Kita, luar biasa. Sayang memang. Ini saya harus jelaskan, tahun-tahun politik nih, 2017 nih, tegang, jangan. Diadu domba, rugi. Sayang negeri ini. Dan kita punya dosa sama anak-anak kita. Kalau kita wariskan kekacauan buat mereka. Ada mekanisme. Maksiat, iya nggak boleh kita taati. Penguasa salah, iya wajib dinasihati. Tapi kalau caranya salah, huru-haranya panjang. Kayak kita, sejak reformasi jatuhnya Pak Harto itu, sudah hampir 20 tahun, nggak ada perubahannya. Hampir nggak ada perubahannya. Ribut terus. Iya, ribut terus. Kayak nggak punya agama yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya. Nah ini dia, sedikit dari saya. Jadi gimana itu Pak, menyikapi masalah bahaya-bahaya komunis sama Syiah sekarang ini kan ada juga begitu. Nah ada dua hal itu Pak, itu aja, terima kasih. Ya, jamaah sekalian, pertarungan yang hak dan yang batil itu tetap ada sampai hari kiamat. Nanti kalau udah mati kita, hari kiamat baru nggak ada. Yang ada adalah yaumul jaza, hukuman. Sekarang dunia itu darul bala. Jadi jangan berharap nggak ada pertarungan, ada. Pertarungannya bukan komunis. Demokrasi juga musuh Islam, anti Tuhan. Kenapa orang hanya ribut komunis? Sama-sama anti Tuhan. Demokrasi Plato, sama komunis saudara kandung. Beda emak aja. Beda bapak. Gitu. Iya sama-sama anti Tuhan. Kenapa hanya komunis? Dan juga nggak adil kita. Sama, semua isme-isme itu ditolak dalam Islam. Semua makar orang kafir itu ada. Cuman kenapa baru rejim sekarang diangkat komunis? Kenapa yang kemarin nggak diangkat komunis? Gitu. Komunis tetap ada, karena kita punya sejarah komunis subur di negeri kita. Saya nggak mau terlalu jauh ya, karena kita juga bincang-bincang dengan mereka-mereka. Cuman saya bilang saya buat bapak aja lah Pak, gitu. Kecuali orang yang saya percaya, gitu, orang tertentu yang punya masukan, ya. Tapi bukan begitu cara apa namanya, cara menyikapinya. Sekarang ini banyak dai memberikan bola liar. Wah, ada begini, ada begitu. Tapi solusinya salah. Bukan solusinya kembali kepada Quran dan Sunnah, solusinya ke politik juga. Solusinya dengan ke konsep jahiliyah juga. Gitu. Makar tetap ada. Di masa Nabi, ketika Nabi di Mekah, ini bagus nih. Ketika Nabi di Mekah, Nabi dakwah tauhid, Nabi nggak pernah nakut-nakutin kaum muslimin. Wah, kita penguasanya Abu Jahal, Abu Lahab, dia begini. Enggak. Nabi memberikan basir, motivasi, semangat kaum muslimin. Ketika Musa dengan Fir'aun, Musa nggak pernah nakutin kaumnya. Wah, Fir'aun zalim, begini, kita akan begini. Itu bukan dakwah sunnah. Dakwah sunnah memberikan motivasi untuk taat kepada Allah. Karena menghadapi makar itu bukan dengan cara-cara konsep makar, konsep jahiliyah. Menghadapi makar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi ketika di Mekah. 13 tahun. Enggak nakut-nakutin kaum muslimin, kita nih penguasanya zalim dan seterusnya. Mari kita angkat senjata, kita jatuhkan kedudukannya. Tetap dakwah tauhid. Bahkan Nabi sempat ditawarkan kekuasaan oleh Utbah bin Rabi'ah, wakil kafir Quraisy pada waktu itu. Ya Muhammad, kalau engkau mau jadi raja, kami angkat jadi raja. Ya Muhammad, kalau engkau pengen kaya, kami berikan harta. Ya Muhammad, kalau engkau pengen cewek, kami kasih cewek paling cantik di Mekah.
Nabi tolak dengan membacakan surah Fusilat ayat 1 sampai 5. Gitu. Tutup kuping Utbah bin Rabi'ah ketika Nabi baca ayat. Gak mau Nabi koalisi begitu. Nah, kita menghadapi makar itu dengan cara jahiliyah juga. Iya, kotak suara. Gitu. Mana ada perjuangan lewat kotak suara dalam Islam? Perjuangan ad-da'wah ilallah, tegakkan kalimat tauhid. Gitu. Lihat Nabi nggak pernah nakut-nakutin. Nah, jadi dakwah ini memang dibutuhkan kesabaran, ketenangan. Tidak boleh dengan atifah, emosi yang meletup-letup. Gitu. Oh, dai tidak memprovokasi. Saya bisa aja jelasin yang saya dapat dari teman-teman di atas itu. Tapi buat apa? Nggak ada manfaatnya. Umat dikuatin, kasih tahu, jaga. Memang tarik-tarikan, Pak. Mereka merangkul, kita rangkul. Itulah kehidupan kalau kita mau baca sisi realitas. Nah, maka yang terbaik, bagaimana konsep Quran dan Sunnah dulu. Jangan kebawa berita dulu. Nah, jadi kita jangan terlalu dibawa dengan berita. Maka saya bilang tadi, kadang kita berita kayak Quran. Diimanin, pegang betul-betul. Disampaikan ke masyarakat, jangan. Quran yang dibawain. Katanya kita Ahlussunnah wal Jamaah, iman dengan wahyu, gitu, dengan hadis, gitu. Mau juga fatwa ulama. Hati-hati, kita medsos ini luar. Ada bahasa provokatif. Kalau saya pernah diajarin pendidikan intelijen, jadi tahu mana bahasa provokatif, mana isu provokatif. Cuman saya nggak mau sampaikan terlalu jauh di sini. Sayang, gitu. Kita bermain di atas wahyu, bukan di atas isu. Wa makaru wa makar Allah. Mereka punya makar, Allah juga punya makar. Allah akan tegakkan keadilan kalau kita benar jalannya. Makar apapun Quraisy hancur di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuat pada waktu itu. Makar apapun Nasrani, Parsi kalah pada masa Umar bin Khattab. Gitu. Iman, tauhid. Kita bicara wahyu, akidah musyrik, manhaj nggak benar, lurus, mana pertolongan Allah? Gitu. Iya, pembinaan. Betul, saya nggak menolak informasi-informasi gitu. Cengkeraman kuat, tarik menarik memang. Sayang, kita punya penguasa, kita musuhi, dirangkul oleh mereka, sudah capek kita masa-masa dulu. Saatnya kita rangkul, mari Pak, kita seiman, kita seakidah, duduk bareng kami Pak. Tarik-tarikan memang Pak, tarik-tarikan. Tapi kalau kita bermain dengan isu, nggak selesai, rugi kita. Tugas dai membina umat. Yang jelas, dalam sejarah, Rasul nggak pernah menakuti makar-makar kafir. Makar pasti ada, sampai hari kiamat. Tapi yang dikuatkan adalah iman dulu, tauhid dulu. Gitu. Kalangan dai boleh dapat informasi, tapi menyampaikan kepada umat, lihat dulu kondisinya. Jadi umat pulang pengajian jadi galau, wah negara gimana nih, gitu. Ini nggak bagus. Tujuan majelis ta'lim itu turun sakinah, ketenangan, gitu. Iya. Makar apapun kita siap hadapi, bukan lemah, tapi nakut-nakutin ini bukan konsep dakwah, gitu. Ngasih motivasi iya, gitu. Jadi informasi benar Pak, ya pertarungan, jangankan untuk pejabat negara, lurah, camat saja mainnya kayak begitu, berat. Gitu. Makanya kalau ada penguasa dirangkul, ayo Pak ngaji Pak, benar Pak. Yang pemimpin-pemimpin yang mau kenal agama kan sedikit. Kesempatan kita rangkul. Timbang kita caci maki, nanti kita rugi berhadapan dengan kaum muslimin sendiri. Capek kita, capek. Sudahlah, gitu. Dunia memang seperti itu. Ya, ini memang komunisme, Syiah. Sebenarnya juga Syiah, kadang isu dibuat. Syiah, saya 97 Pak yang ketemu Syiah langsung tahu. Bagaimana kekuatan Syiah di Indonesia. Di isu aja itu, permainan isu. Nakut-nakutin orang. Ujungnya apa? Beriman dengan demokrasi. Beriman dengan kotak suara. Gitu. Kita mau lari dari kekufuran, jatuh kekufuran baru. Kita lari dari komunis, jatuh demokrasi. Sama-sama anti Tuhan.
Sama-sama anti Tuhan. Gitu. Nah, jadi kadang itu ada permainan gozul fikri di situ. Ya, kalau kita nggak kuat akidah, nggak kuat manhaj, goyang juga. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya udah, capek Pak. Gitu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.